Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi Mapel PKW Guru Pembimbing Ibu Nurul Hasanah, HSSPD. Afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Pengertian produksi dan sistem produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai manfaat faedah pada suatu barang atau jasa. Arah kegiatannya ditujukan pada upaya pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan utility dari suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna merupakan nilai yang dapat digunakan dari memproduksi suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang atau jasa dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Berdasarkan bentuknya, form utility. Suatu barang akan bernilai tinggi apabila telah mengalami perubahan bentuk, misalnya tanah liat yang diolah menjadi pot bunga, macam-macam, dan gerabah. B. Berdasarkan tempatnya. Nilai guna suatu barang atau jasa dapat dipengaruhi oleh tempat, misalnya letusan Gunung Merapi yang membawa jutaan pasir dan memiliki nilai guna bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada yang berdasarkan waktu atau time utility dan berdasarkan kepemilikan atau ownership utility. Ketiga, tujuan produksi. Kegiatan produksi memiliki tujuan sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier, dapat menjadikan kehidupan manusia tidak seimbang. Selanjutnya ada tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menghasilkan barang setengah jadi. Barang setengah jadi yang diproduksi perlu diolah lebih lanjut sampai dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. D. Menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain. E. Mengurangi angka pengangguran. F. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. G. Menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. 4. Jenis-jenis produksi. Di bawah ini beberapa contoh jenis produksi adalah sebagai berikut. A. Produksi agraris. Produksi agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan melakukan pengelolaan yang baik. B. Produksi industri. Produksi industri adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang nantinya dijual ke konsumen. Jenis yang lainnya ada diantaranya ada produksi ekstraktif, produksi perdagangan, produksi jasa, dan produksi pengangkutan. 5. Sistem produksi. Sistem produksi adalah satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, part, komponen dan atau rakitan. Kebutuhan proses produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi, seorang wirausaha perlu merancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin dan peralatan, lokasi, dan biaya produksi. C. Proses produksi. Proses produksi terdiri atas 2 jenis, yaitu proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. 1. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti. Kedua, proses produksi terputus-putus intermittent. Proses produksi terputus-putus adalah kegiatan produksi yang tidak memiliki standar, tetapi didasarkan pada produk yang dikerjakan. Pengendalian mutu produk. Pertama, pengertian pengendalian kualitas. Secara definisi, kualitas adalah suatu istilah relatif yang sangat bergantung pada situasi atau secara subjektif konsumen. Terdapat 3 ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk barang, yaitu: yang pertama adalah kualitas desain atau design quality, yang kedua kualitas penampilan atau performance quality, dan yang ketiga kualitas memenuhi atau conformance quality.
Faktor yang mempengaruhi kualitas yang pertama pasar atau tingkat persaingan, tujuan organisasi, pengujian produk, desain produk, proses produksi, dan kualitas input. Manfaat pengendalian kualitas, yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Tercapainya efisiensi, karena tidak ada pemborosan bahan baku dan tidak ada pemborosan waktu maupun tenaga. Menekan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Yang kedua, manfaat bagi konsumen. Konsumen merasa puas karena dapat memperoleh barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. 4. Pengendalian kualitas secara umum dapat menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan masukan, pendekatan proses, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan masukan. Kualitas produk akhir ditentukan oleh kualitas masukan input produksi, baik bahan baku, tenaga kerja maupun fasilitas atau peralatan produksi yang digunakan. Yang kedua, pendekatan proses. Pengendalian kualitas dengan pendekatan proses dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Yang terakhir adalah pendekatan keluaran. Pengendalian kualitas dengan menggunakan pendekatan keluaran dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dilakukan dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.